Shalom, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi, saudara. Kita akan membahas tema mengenai tradisi. Nah, sebelum kita akan bahas firman Tuhan tentang tradisi, mari kita satukan hati untuk berdoa. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan Roh Kudus sepanjang hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu, kiranya firman Tuhan, firman yang hidup itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, bahkan kami boleh memahami apa yang Tuhan hendak sampaikan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, urapi juga setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan sampaikan itu boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, tema hari ini saya beri judul Tuhan atau tradisi. Mari kita buka di dalam kitab Markus pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Saudara, Markus pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Perikopnya tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Tapi saudara boleh baca di rumah secara keseluruhan. Perikop ini saya hanya akan membaca beberapa ayat dan kita akan mengupasnya. Ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-7, ayat yang ke-6, jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, saudara, kita tahu ada beberapa suku di Indonesia yang sangat meninggikan tradisi, sehingga urusan dengan Tuhan pun dapat dikesampingkan atau diabaikan. Di Indonesia ini banyak sekali suku, ya, jumlahnya, dan masing-masing mempunyai adat istiadat tersendiri, tradisi sendiri, saudara. Orang-orang Yahudi sangat meninggikan tradisi. Nah, ini menuju pada sekumpulan perintah dan ajaran-ajaran yang tidak tertulis para nabi yang terkenal pada waktu itu. Jadi ada sekitar kumpulan 613 kalau nggak salah peraturan sebagai pedoman bagi setiap aspek kehidupan. Tradisi ini mereka campur adukan dengan ibadah. Mereka sudah tidak dapat membedakan mana yang berotoritas ilahi dan mana yang aturan-aturan yang mereka buat. Pada waktu melihat para murid, Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Mereka menganggap hal itu najis. Hal ini berbeda dengan kebiasaan mereka yang selalu melakukan pembersihan secara lahiriah. Sebenarnya, ada motif terselubung di balik kedatangan mereka dari Yerusalem ke tempat Yesus. Mereka datang untuk mencari kesalahan Yesus. Saudara, perhatikan ayat 1 sampai dengan yang kelima. Karena itu Yesus secara tegas, secara keras menegur mereka. Demi kemunafikan mereka rela mengabaikan perintah Allah. Selain itu, orang Yahudi juga mengabaikan pemeliharaan terhadap orang tua. Mereka berpikir kalau sudah mempersembahkan kurban kepada Allah, maka itu tidak perlu memperhatikan orang tua lagi.
mereka menggantikannya kemurnian moral dengan hal-hal yang seremonial. Yesus menjelaskan bahwa makanan yang masuk dari luar itu tidak mencemari hati. Kenajisan sesungguhnya terdapat di hati yang dikeluarkan melalui perkataan dan tindakan yang jahat. Tuhan tahu kejahatan yang ada dalam hati seseorang. Walaupun ditutupi dengan sikap atau perkataan yang baik, seseorang bisa terlihat benar dari luar, tetapi hatinya belum tentu mengasihi Allah. Saudara, tradisi dan adat istiadat tidak salah seluruhnya, tetapi kebenaran Tuhan jauh melampaui tradisi dan adat istiadat manusia. Adat istiadat dan tradisi seharusnya didasarkan kepada firman Allah. Allah ingin hati kita mendekat kepadanya. Dengan demikian hati kita akan terisi dengan hal-hal yang mengutamakan Tuhan. Tuhan harus lebih dihormati dan ditaati melampaui semua aturan lahiriah. Utamakan Tuhan, taatilah perintahnya, jalin persekutuan yang erat dengan Tuhan. Amin. Saudara, Markus pasal 7 ayat 1-23 ini melukiskan orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang yang memegang teguh adat istiadat Yahudi sebagai tradisi. Bahkan hampir saja menempatkan adat istiadat tersebut setara dengan hukum Taurat Musa. Adat istiadat ini sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab Taurat. Tetapi ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Nah, kebanyakan tradisi malah kelihatannya mengurusi hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Seperti yang disebut di dalam bacaan kita kali ini, antara lain membasuh tangan sebelum makan, ya kan? Membersihkan diri sepulang dari pasar, mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Nah, kalau kita mau analisa, istiadat tersebut bisa masuk akal juga. Ya kan? Memang sebaiknya makan dengan membasuh tangan dulu itu supaya tidak ada kuman di tangan kita yang ikut masuk ke dalam tubuh bersama makanan, ya kan? Kalau kita dari pasar juga pasti kotor, banyak debu dan kotoran, sehingga sebaiknya membersihkan diri sebelum pulang dari pasar sebelum makan. Bukankah cawan, kendi, dan yang lain-lainnya sebagaimana yang harus dicuci dulu supaya bersih, piring dan lain sebagainya. Nah, pada satu sisi ada benarnya pendapat orang Farisi dan ahli Taurat ini. Tapi yang menjadi persoalan ketika menempatkan adat istiadat sebagai tradisi itu menjadi setara dengan ajaran Yesus, bahkan mendahulukan adat istiadat atau tradisi sebagai ajaran pokok melebihi ajaran firman Tuhan. Nah, inilah yang dikritik Yesus agar mereka tidak disesatkan oleh ajaran nenek moyang mereka. Jangan menempatkan adat istiadat melebihi ajaran dan nilai-nilai dari firman Tuhan. Karena itu Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Mereka lebih mementingkan adat istiadat, tradisi nenek moyang ketimbang mendengarkan dan mendahulukan ajaran daripada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar, yang merupakan ajaran Allah sendiri, mereka nggak mau mendengar dan berpendapat bahwa ajaran mereka lah yang paling benar. Wah, ya memang begitulah bangsa Yahudi, ya ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tetapi terhadap adat istiadat yang tidak jelas sumbernya, karena ini sifatnya kan turun-temurun, merupakan ajaran dari manusia. Mereka mau melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Itulah yang Tuhan Yesus benci dari sikap daripada orang Farisi. Mereka bersikap munafik
karena mereka mau susah payah melaksanakan adat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, orang-orang Yahudi ini sangat meninggikan tradisi, saudara. Ini menunjukkan pada apa? Sekumpulan perintah dan ajaran tidak tertulis para nabi yang terkenal pada zaman dulu. Tradisi ini mereka campur adukan dengan ibadah. Mereka sudah tidak dapat lagi membedakan antara ajaran manusia dengan adat istiadat yang berotoritas ilahi. Udah gak bisa lagi membedakan mana yang tradisi, mana yang sebetulnya ajaran daripada Tuhan. Sebenarnya ada motif terselubung di balik kedatangan mereka untuk menemui Tuhan Yesus di Yerusalem. Mereka sudah datang itu sebetulnya untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Karena itu Yesus secara tegas dan keras menegur mereka. Demi kemunafikan, mereka rela mengabaikan perintah Allah. Dan anehnya orang Yahudi juga sering mengabaikan pemeliharaan terhadap orang tua. Jadi mereka berpikir kalau sudah mempersembahkan korban kepada Allah, maka tidak perlu lagi memperhatikan orang tuanya. Mereka menggantikan kemurnian moral dengan hal-hal seremonial. Ya, tadi sudah saya jelaskan seperti tadi. Yesus menjelaskan bahwa makanan yang masuk dari luar itu tidak mencemarkan hati. Kenajisan sesungguhnya yang terdapat di hati itu dikeluarkan melalui perkataan dan tindakan perbuatan kita yang tidak baik. Tuhan tahu kejahatan yang ada dalam hati seseorang. Walaupun ditutupi dengan sikap, perkataan, perbuatan yang baik, dan lain sebagainya. Seseorang bisa terlihat benar dari luar, tapi hatinya belum tentu mengasihi Allah, saudara. Hati-hati, saudara. Orang yang kelihatannya benar, belum tentu dia mengasihi Allah. Tradisi dan adat istiadat tidak salah seluruhnya. Tidak salah seluruhnya. Tetapi kebenaran Tuhan jauh melampaui tradisi dan adat istiadat manusia. Kita harus bisa membedakan. Adat istiadat dan tradisi seharusnya didasarkan pada firman Allah. Nah, dalam situasi ini, Tuhan Yesus dengan tegas mengkritik kesalahan perilaku mereka bahwa secara lahiriah mereka terlihat seakan-akan adalah orang yang suci, yang taat kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya mereka lebih berpegang kepada adat istiadat manusia ketimbang mematuhi perintah Tuhan. Nah, kalau kita sudah paham mengenai ini, bahwa memang kemarahan Yesus atas sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang mencoba untuk mendakwa dan mempersalahkan Yesus dan murid-muridnya karena tidak tunduk kepada adat istiadat manusia, tapi Yesus justru mengecam mereka lebih mengutamakan adat istiadat dan mengesampingkan perintah Allah. Bahwa dalam menjalani hukum Taurat, orang Yahudi hanya menggunakan aturan-aturan rabi sebagai acuan dan pola hidup beragama dengan mengaburkan perintah Tuhan yang sebenarnya. Hal inilah yang menjadi peringatan dan pengajaran buat kita semuanya. Amin. Dalam kehidupan kita selaku orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita juga pasti bersinggungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena memang kita adalah makhluk sosial. Selain perintah Tuhan yang mengatur kehidupan kita, pasti akan ada aturan-aturan sosial lain yang akan mengatur interaksi kita, baik adat istiadat, aturan organisasi, aturan negara. Nah, melalui ini patut kita renungkan, saudara, bagaimana bahwa Tuhan tidak bermaksud meniadakan adat istiadat dan tradisi nenek moyang, namun janganlah menempatkan tradisi manusia setara dengan ajaran Yesus. Jangan kita mengesampingkan perintah Tuhan demi otoritas adat istiadat yang semu. Jika ada aturan-aturan manusia yang berhubungan dengan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus kritis untuk memperbaikinya.
Tuhan tidak menghendaki seseorang yang kelihatannya melakukan perintah Tuhan, tapi dalam kenyataannya aturan dan kehendak manusia lebih dominan, saudara. Banyak sekali hari-hari ini. Karena memang kita beragam suku, beragam tradisi, beragam aturan-aturan yang diturunkan dari nenek moyang kita. Tapi kita harus peka, kita harus lebih mendahulukan firman Tuhan. Amin. Bukan tradisi itu harusnya dihilangkan, bukan. Karena tradisi merupakan kebiasaan tradisi dari sejak nenek moyang itu. Tetapi utamakan dulu Tuhan. Otoritas yang lebih tinggi. Jangan diutamakan tradisi dulu, mengesampingkan Tuhan, firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk renungan yang singkat pada hari ini mengenai tradisi. Kami tahu ya Tuhan, kami semua memiliki banyak suku, banyak tradisi, banyak tradisi-tradisi turunan dari nenek moyang kami. Tetapi biarlah Tuhan, kami mau lebih memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan firman Tuhan di atas tradisi-tradisi yang ada. Biarlah firman Tuhan ini termeterai dalam hati setiap kami yang mendengar. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.